Baru 2 hari lalu aku keguguran, tapi Bagas sudah menyeret wanita itu masuk ke kamar kami. Tanpa rasa bersalah, dia melempar koperku keluar dan membentak. "Minggir, Safira butuh kasur empuk buat kasih aku anak, bukan rahim rongsokan sepertimu." Duniaku hancur, tapi aku tidak menangis. Karena sebelum kita lanjut ke ceritanya, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana kamu menonton cerita ini. Jangan lupa juga like dan subscribe ya. Sekarang kita lanjut ke ceritanya. Bau antiseptik rumah sakit sepertinya sudah merasa permanen ke dalam pori-pori kulitku. Bercampur dengan aroma amis darah yang samar, namun tak mau pergi. Taksi online yang kutumpangi berhenti tepat di depan gerbang tinggi berwarna hitam. Rumah mewah bergaya minimalis yang seharusnya menjadi tempatku berlindung. Namun hari ini, bangunan megah di Jakarta Selatan ini terasa tak ubahnya seperti mausoleum dingin yang siap menelan sisa-sisa kewarasanku. Aku baru saja kehilangan calon anakku 48 jam yang lalu. Sebuah prosedur kuret yang menyakitkan masih menyisakan denyut ngilu di perut bagian bawah. Tapi tidak ada mobil jemputan, tidak ada pesan khawatir, apalagi pelukan hangat dari suami yang berjanji sehidup semati. Aku menyeret koper kecilku sendiri, membiarkan roda-rodanya bergemerutuk memecah kesunyian halaman depan yang luas. Satpam rumah kami menatapku dengan iba, tapi dia segera memalingkan wajah, seolah takut sorot matanya yang kasihan itu akan melukai harga diriku sebagai majikan. Aku melangkah masuk ke ruang tamu, berharap setidaknya bisa langsung merebahkan diri di kamar dan menangis sepuasnya hingga tertidur. Namun harapan sederhana itu pun dirampas paksa saat aku melihat Bagas duduk santai di sofa kulit Italia, menyesap wine seolah sedang merayakan kemenangan tender besar. "Oh, sudah pulang?" Bagas bertanya tanpa menoleh. Matanya tetap terpaku pada layar televisi yang menampilkan grafik saham. Nada bicaranya datar, seolah aku baru saja pulang dari belanja bulanan, bukan dari meja operasi kehilangan darah dagingnya. "Perutku masih keramas," jawabku lirih, sengaja membiarkan suaraku terdengar serak dan patah-patah. Aku meletakkan koper di sudut ruangan, menahan napas saat rasa nyeri kembali menghantam rahimku yang kini kosong. Bagas akhirnya menoleh, tapi bukan tatapan rindu yang kudapat. Matanya menyapu tubuhku dari ujung kaki ke ujung kepala dengan tatapan menilai, seperti seorang quality control di pabrik mainan kami yang sedang menginspeksi barang cacat produksi. Dia menengus kasar, lalu memutar gelas wine di tangannya dengan gerakan memutar yang membuatku mual. "Kamu tahu, Kintan?" ucapnya sambil berdiri perlahan. Langkah kakinya terdengar mantap mendekatiku. "Di pabrikmu itu, kalau ada boneka yang cacat produksi, biasanya langsung dibakar atau dibuang ke tempat sampah. Sayangnya, aku tidak bisa membuang istri semudah membuang mainan plastik, kan?" Kata-kata itu meluncur mulus, lebih tajam daripada pisau bedah dokter kandungan kemarin. Dia menyebutku barang cacat, pewaris tunggal pabrik mainan dunia ceria, wanita yang memberinya akses ke kehidupan mewah ini, kini tak lebih dari aset rusak di matanya hanya karena rahimku gagal mempertahankan janin untuk ketiga kalinya. Aku meremas ujung bajuku, menunduk dalam, menyembunyikan kilatan dingin di mataku yang sebenarnya tidak basah karena air mata, melainkan karena rencana yang sudah kususun rapi. "Maafkan aku, Mas," bisikku, memainkan peran istri teraniaya dengan sempurna. "Maaf tidak akan memberikan aku ahli waris, Kintan," potong Bagas cepat. Dia menepuk tangannya 2 kali, suara tepukan yang menggema angkuh di langit-langit ruang tamu yang tinggi. Dari arah ruang makan, muncul seorang wanita muda. Usianya mungkin baru pertengahan 20-an, mengenakan gaun rumah berbahan sutra yang menempel ketat di lekuk tubuhnya. Wajahnya cantik dengan riasan natural yang glowing, rambutnya digerai indah, sangat kontras dengan penampilanku yang pucat, kusam dan berbau obat. Itu Safira. Darahku berdesir, bukan karena cemburu, tapi karena adrenalin yang memuncak melihat pemain utamaku akhirnya masuk ke panggung. "Kenalkan, ini Safira." Bagas merangkul pinggang wanita itu tanpa rasa bersalah sedikit pun di hadapanku. "Mulai hari ini dia tinggal di sini. Dia akan menempati kamar utama bersamaku." Hening. Udara di ruangan itu terasa tersedot habis. "Mas, aku baru saja operasi pulang," kataku dengan suara bergetar. Kali ini getarannya nyata karena jijik melihat tangan Bagas menjamah pinggang wanita lain di rumahku sendiri.
Kamu bawa dia masuk saat jahitan di rahimku lumpuh kering. Bagas tertawa kecil, suara tawa yang kering dan tanpa emosi. Justru karena rahimmu bermasalah, aku butuh yang baru kan? Safira sehat, muda, dan yang paling penting, subur. Kamu bisa pakai kamar tamu di bawah, dekat dapur. Hitung-hitung sadar diri. Safira menatapku. Matanya bulat dan lugu, persis seperti boneka porselin koleksi termahal beriku. Dia menggigit bibir bawahnya, terlihat takut dan ragu, sebuah akting yang layak mendapatkan piala. Di mata Bagas, Safira terlihat seperti gadis desa naif yang takut pada istri tua galak. Namun saat mata kami bertemu selama sepersekian detik, aku melihat sorot dingin dan cerdas yang sangat kukenal. "Halo Mbak Kintan," sapa Safira dengan suara lembut yang dibuat-buat, sambil mengulurkan tangan yang gemetar. "Maaf saya lancang, Mas Bagas memaksa saya." Tapi Bagas menepis tangan Safira yang terulur padaku. "Gak usah salaman sama dia, nanti ketularan nasib sialnya." Bagas menarik Safira menaiki tangga menuju lantai 2, menuju kamar utama, kamar yang dulu kupilihkan setiap detailnya furniturnya dengan Sinta. Aku berdiri mematung di tengah ruang tamu yang megah, sendirian, ditemani koper berisi baju kotor bekas rumah sakit. Telingaku mendengar suara pintu kamar di lantai atas yang ditutup lalu dikunci. Aku menarik napas panjang, mengisi paru-paruku yang sesak dengan tekad baru. Biarlah Bagas merasa menang malam ini. Biarlah dia berpikir dia baru saja membuang boneka rusak ke gudang. Dia tidak tahu boneka rusak ini adalah pemilik pabrik yang sebenarnya. Dan Safira, dia bukan sekedar pengganti. Dia adalah bom waktu yang tombol pemisinya ada di tanganku. Malam ini, perang baru saja mulai. Kamar tamu di lantai bawah ini pengap. Bau debu yang mengendap lama menyeruak begitu aku membuka pintu. Ruangan ini biasanya hanya dipakai untuk sopir cadangan atau kerabat jauh yang datang menginap semalam karena kemalangan. Kini, ini adalah kerajaanku. Aku meletakkan koper di samping lemari kayu jati yang pernisnya mulai mengelupas. Lalu duduk di tepi ranjang yang berderit nyaring setiap kali aku bergerak sedikit saja. Spray putihnya sudah menguning di bagian tengah. Jejak waktu yang tak pernah disentuh oleh kemewahan lantai atas. Dari langit-langit, suara langkah kaki samar terdengar. Lantai 2 tepat berada di atasku. Itu pasti mereka. Suara tawa Bagas yang berat sesekali menembus beton, disusul suara benda jatuh. Mungkin sepatu yang dilempar sembarangan atau tas mewah yang baru dia beli untuk Safira. Setiap bunyi itu seperti palu yang diketukkan ke kepalaku, mengingatkanku pada posisi baruku di rumah ini. Tamu tak diundang yang menumpang hidup. Aku membaringkan tubuh, menatap noda air di plafon yang membentuk pola abstrak seperti peta pulau yang hilang. Tanganku meraba perut yang masih terasa kaku. Dokter bilang aku butuh istirahat total, jangan stres, jangan banyak pikiran. Lucu sekali, bagaimana bisa aku tidak stres saat suamiku sedang bercumbu dengan wanita lain tepat di atas kepalaku. Tapi aku tidak menangis. Air mataku sudah habis terkuras di batal rumah sakit kemarin. Sekarang yang tersisa hanyalah kekosongan yang dingin. Seperti ruang mesin pabrik yang dimatikan setelah jam kerja usai. Aku merogoh saku celana kargo yang kusam, mengeluarkan ponsel pintar yang layarnya retak di ujung kanan. Ada satu notifikasi pesan masuk dari nomor yang tidak kumanai. Nomor yang hanya ku tahu kodenya, Agent S. Target sudah masuk perangkap. Dia buka butawayan kedua. Password wifi sudah diganti jadi tanggal jadian kami, 12.05.24. Norak. Sudut bibirku terangkat sedikit, membentuk senyum miring yang terasa asing di wajahku sendiri. Safira, dia bekerja cepat. Gadis itu tahu betul detail kecil apa yang perlu dilaporkan untuk memuaskan rasa muakku. Tanggal jadian, jadi mereka sudah berhubungan sejak Mei tahun lalu. Saat itu aku sedang sibuk-sibuknya mengurus audit pabrik yang bermasalah. Pantas saja Bagas sering lembur di kantor cabang. Aku mengetik balasan singkat, jari-jariku menari lincah di atas layar yang bercahaya redup. Fokus ke berangkas, jangan terlena, ingat tujuanmu di sana. Pesan terkirim, centang 2 biru menyala dalam hitungan detik. Dia sedang memegang ponselnya, mungkin saat Bagas sedang di kamar mandi atau sibuk menuang minum. Suara langkah kaki di atas berhenti. Kini hening. Heningan yang jauh lebih menyakitkan daripada suara gaduh. Imajinasiku mulai bekerja liar, membayangkan apa yang sedang terjadi di kamar utama. Ranjang king size dengan spray setra Italia itu dulu adalah tempatku. Tempat aku bermimpi tentang masa depan, tentang anak-anak yang berlarian di lorong. Sekarang ranjang itu menjadi panggung sandiwara mereka.
Dan ironisnya, akulah sutradara yang mengirim aktris utamanya ke sana. Tiba-tiba, pintu kamarku digedor kasar. Bukan ketukan sopan, tapi gedoran yang menuntut. "Kintan, buka!" Itu suara Bagas. Jantungku berdebar kencang. Bukan karena cinta, tapi karena refleks ketakutan yang sudah tertanam selama 2 tahun terakhir hidup bersamanya. Aku menyeret langkah membuka pintu. Bagas berdiri di sana, telanjang dada. Wajahnya merah padam karena alkohol. Bau anggur murahan menguar dari napasnya. "Mana kunci kak cadangan mobil Alphard?" Sergahnya tanpa basa-basi. "Safira besok mau ke salon, dia butuh mobil yang nyaman. Masa calon ibu dari anakku naik taksi?" Aku menatapnya nanar. Mobil Alphard itu hadiah ulang tahun dari almarhum papaku. Bagas bahkan tidak bisa menyetir mobil itu dengan benar tanpa membuat lecet di bumper. "Kuncinya di laci meja kerjamu, Mas. Kamu yang simpan bulan lalu." Jawabku pelan, berusaha menjaga nada suaraku tetap datar. Tanpa emosi. "Cariin," mentahnya, mendorong bahuku hingga aku terhuyung ke belakang menabrak pinggiran pintu. Nyeri di perutku kembali menyengat. Rasa sakit fisik ini tidak seberapa dibandingkan rasa jijik yang merayap di tenggorokan. Ia memperlakukanku seperti pelayan. Tidak, pelayan pun masih punya harga diri. Aku diperlakukan seperti barang rongsokan. Aku berjalan pelan menuju ruang kerja Bagas di lantai bawah, ruangan yang dulunya adalah perpustakaan papa. Di sana, di laci meja yang berantakan, aku menemukan kunci mobil itu terletak di bawah tumpukan tagihan kartu kredit yang belum dibayar. Jumlahnya fantastis. Mataku menyapi nominal-nominal itu. Jam tangan mewah, booking hotel bintang 5, tagihan klub malam. Semuanya dibayar menggunakan kartu tambahan yang limitnya terhubung ke rekening perusahaan pabrikku. Tanganku gemetar menggenggam kunci mobil itu. Bukan karena takut, tapi karena marah yang tertahan. Aku ingin melemparkan kunci mobil ini ke wajahnya, berteriak bahwa semua kemewahan yang dia nikmati adalah hasil keringat keluargaku. Tapi tidak, belum waktunya. Aku berjalan pelan menaiki tangga dengan langkah berat. Di depan pintu kamar utama, aku berhenti. Suara desahan manja terdengar samar dari dalam. Aku meletakkan kunci mobil itu di lantai, tepat di depan pintu. Lalu mengetuk pelan sekali. "Kuncinya di depan pintu, Mas." Ucapku cukup keras untuk didengar, tapi cukup lirih untuk terdengar patuh. Tak ada jawaban, hanya suara Bagas yang meremehkan. Aku berbalik, menuruni tangga kembali ke kamar tamu yang pengap. Malam ini aku akan tidur ditemani dendam. Dan dendam ternyata adalah selimut yang sangat hangat di tengah pengkhianatan. Pagi datang membawa cahaya matahari yang kejam, menembus celah-celah ventilasi kamar tamu dan menyoroti debu-debu yang melayang di udara. Aku terbangun dengan rasa pegal di sekujur tubuh. Efek tidur di kasur busa tipis yang sudah kehilangan kekenyalannya. Namun, rutinitas tidak boleh berhenti. Sebagai tamu yang tahu diri, aku harus sudah bangun sebelum tuan rumah memulai harinya. Pukul 6 pagi, aku sudah berada di dapur menyiapkan sarapan. Bukan karena aku ingin melayani mereka, tapi karena ini adalah satu-satunya cara untuk mengawasi dinamika di rumah ini tanpa dicurigai. Aku memotong buah-buahan dengan presisi. Pisau dapur berkilauan di tanganku. Suara irisan apel yang renyah terdengar ritmis, menenangkan gemuruh di dadaku. Sret, sret, sret. Setiap irisan adalah satu hari lagi aku bersabar. "Wangi kopinya enak banget, Mbak Kintan." Suara itu membuatku berhenti mengiris. Safira berdiri di ambang pintu dapur, masih mengenakan kimono tidur sutra yang agak terbuka di bagian dada. Wajahnya segar, rambutnya sedikit berantakan. Sebuah look baru bangun tidur yang sempurna untuk menggoda laki-laki. Tapi saat ini tidak ada Bagas. Aku menoleh, menatapnya tajam. Safira melangkah masuk, lalu dengan gerakan cepat menutup pintu dapur di belakangnya. Seketika, postur tubuhnya berubah. Bahunya tegak, tatapan matanya tajam dan waspada. Kimono yang tadi sengaja dilonggarkan kini ia rapatkan dengan risih. "Dia masih tidur, mendengkur seperti kerbau bahayai." Bisik Safira cepat, suaranya rendah dan efisien, jauh dari nada manja yang ia gunakan semalam. Ia mengambil sepotong apel yang baru kuiris, mengunyahnya pelan. Semalam dia cerita soal rencana ekspansi pabrik ke Vietnam. Katanya dia butuh tanda tangan Mbak Kintan buat cairkan dana investasi awal. Aku mendengus pelan sambil menuang air panas ke dalam French press. Ekspansi Vietnam itu proyek fiktif yang kutolak 2 tahun lalu karena resikonya terlalu besar. Dia mau pakai alasan itu buat kuraskas perusahaan. Tepat, jawab Safira.
Ia merogoh saku kimononya mengeluarkan sebuah flash disk kecil seukuran ruas jari kelingking. Aku sempat mirroring data ponselnya saat dia mandi. Ada chat dengan bandar judi online. Dia kalah 2 miliar minggu lalu, Mbak. Dia butuh uang cepat. Aku menerima flash disk itu, menggenggamnya erat hingga terasa panas di telapak tangan. 2 miliar. Uang hasil keringat ratusan buruh pabrik yang lembur menjahit boneka-boneka lenyap begitu saja di meja judi virtual. Amarahku mendidih, tapi wajahku tetap datar, sedingin porselin. Sembunyikan ini, jangan sampai dia curiga, kataku sambil menyelipkan benda kecil itu ke dalam saku dasterku. Kembali ke mode jalang bodoh sekarang. Dia pasti sebentar lagi bangun. Safira mengangguk, lalu dengan cepat mengacak sedikit rambutnya lagi dan mengambil posisi duduk di island table. Kaki disilangkan tinggi. Tepat saat pintu dapur terbuka. Bagas muncul dengan wajah bengkak bangun tidur. Rambut acak-acakan dan aroma alkohol sisa semalam yang masih menempel. Dia melihat kami berdua. Aku yang sibuk dengan kompor dan Safira yang duduk santai memamerkan paha mulusnya. "Pagi, Mas sayang," sapa Safira dengan nada manja yang membuatku ingin muntah. Dia bangkit dan langsung menggelayut di lengan Bagas. "Mbak Kintan rajin banget loh masakin kita sarapan, jadi gak enak cuma duduk-duduk." Baguslah kalau dia sadar posisi. Daripada di kamar terus meratapi nasib, mending jadi berguna sedikit. Dia duduk di kursi utama, menepuk meja menuntut kopi. Aku meletakkan cangkir kopi hitam pekat di hadapannya. Tanpa gula, seperti kesukaannya yang pahit, seperti hatinya. "Hari ini aku mau ke pabrik," kata Bagas setelah menyeruput kopinya. Safira ikut, biar dia lihat calon kerajaannya nanti. Cangkir di tanganku berdenting pelan saat beradu dengan piring tatakan. "Pabrik itu lingkungan kerja, Mas. Banyak debu, bahan kimia." Suaraku tertahan. "Bukan tempat untuk jalan-jalan." Kok ngatur?" Bagas membanting cangkirnya ke meja. Kopi panas tumpah sedikit menodai taplak meja putih bersih. "Aduh, Mas, jangan marah-marah dong. Nanti darah tingginya naik." "Ya deh, aku ikut ke pabrik. Aku penasaran sama boneka-boneka lucunya. Pasti gemes banget." Bagas tersenyum puas. Egonya terbelai sempurna. Dengar itu. Istri yang baik itu mendukung suami, bukan menceramahinya. Dia beralih menatapku lagi. Matanya menyipit jahat. "Dan kamu, Kintan, jangan coba-coba hubungi orang pabrik buat ngelarang kami masuk. Kalau sampai satpam di sana nanya macam-macam, awas kamu." Aku menunduk, membersihkan tumpahan kopi di meja dengan serbet. "Iya, Mas." Di bawah meja, kakiku bersentuhan sekilas dengan kaki Safira. Sebuah kode rahasia. Bawa dia ke sana. Biarkan dia merasa jadi raja sehari. Semakin tinggi dia terbang, semakin sakit saat dia jatuh nanti. Aku menatap punggung mereka yang menjauh meninggalkan dapur. Bagas merangkul Safira posesif, tertawa membicarakan masa depan yang ia bangun di atas fondasi pasir. Mereka tidak tahu, di pabrik nanti mata-mata sesungguhnya bukan hanya Safira. Ribuan pasang mata boneka di gudang sana juga sedang menunggu. Pabrik Dunia Ceria terletak di kawasan industri Cikarang. Sebuah kompleks bangunan masif dengan atap seng bergelombang yang memantulkan panas matahari siang bolong. Aku tidak ikut dalam mobil Alphard yang dikemudikan supir sewaan itu. Bagas melarangku ikut dengan alasan mobil penuh. Padahal kursi belakang masih kosong melompong. Aku terpaksa menyusul menggunakan taksi online, menjaga jarak aman agar tidak terlihat membuntuti. Saat taksiku berhenti di seberang gerbang pabrik, aku melihat Alphard hitam itu masuk dengan angkuh. Satpam di pos depan, Pak Yanto, pegawai setia yang sudah bekerja sejak zaman Papa, tampak ragu sejenak sebelum membuka palang pintu. Aku bisa membayangkan bentakan apa yang diterimanya dari Bagas lewat kaca jendela yang dibuka setengah. Ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk, kali ini bukan teks, tapi live audio stream. Safira menyalakan mikrofon tersembunyi di bros campik yang tersemat di dadanya. Aku memasang earphone, memejamkan mata, membiarkan suara-suara dari dalam pabrik memenuhi kepalaku. "Wah, gede banget ya, Mas. Ini semua punya kita." Suara Safira terdengar cempreng dan penuh kekaguman palsu, menggema di lorong produksi yang bising. "Iya dong sayang, sebentar lagi ini semua resmi atas namaku. Si Kintan itu nggak ngerti bisnis, taunya cuma desain boneka jelek. Makanya pabrik ini stagnan," sahut Bagas dengan nada sombong. Suara langkah sepatunya terdengar keras menghantam lantai epoksi pabrik.
Aku mendengar suara mesin jahit berderu, bunyi kompresor udara, dan desis mesin injection molding. Itu suara kehidupan pabrikku. Dan kini, parasit itu sedang berjalan-jalan di sana seolah dia tuan rumahnya. Pak, kamu! Suara Bagas meninggi. Kenapa mesin di lain 3 mati? Kalian malas-malasan ya? Maaf Pak Bagas, terdengar suara laki-laki tua yang gemetar. Itu Pak Darmo, kepala produksi. Mesinnya sedang maintenance rutin, Pak, sesuai jadwal dari Bu Kintan bulan lalu. Alah, alasan. Suara gebrakan meja terdengar nyaring di telingaku, membuatku tersenjak kaget di dalam taksi. Nyalakan sekarang, kita butuh kejar target produksi. Saya nggak peduli jadwal-jadwal bodoh itu. Kintan itu nggak ada di sini sekarang. Saya bosnya. Tapi Pak, kalau dipaksa jalan tanpa oli baru, gearnya bisa rontok. Kamu membantah saya. Mau saya pecat sekarang juga. Dadaku sesak. Bagas sedang menghancurkan aset produksi hanya demi pamer kekuasaan di hadapan selingkuhannya. Dia tidak tahu bahwa mesin injection tua di line 3 itu adalah jantung produksi boneka bestseller kami. Jika rusak, perbaikannya butuh waktu 3 bulan dan ondar dilimpor dari Jerman. Udah dong mas, kasihan bapaknya. Safira mencoba menengahi. Suaranya terdengar takut. Mending kita ke ruangan mas aja yuk. Katanya ruangan si Iko-nya dingin dan ada sofa empuknya. Biarin aja sayang, orang-orang tua ini harus diajarin disiplin. Kebanyakan dimanja sama Kintan. Bagas mendengus, tapi langkah kakinya terdengar menjauh dari area produksi, menuju area kantor manajemen di lantai 2. Aku menghela nafas lega, tapi tanganku terkepal erat. Dia baru saja mempermalukan Pak Darmo, orang yang dulu menggendongku saat aku masih kecil main ke pabrik. Fisalatan fatal, Bagas. Kamu baru saja menciptakan musuh di kandangmu sendiri. Suara pintu ruangan CEO terbuka. Hening sejenak, lalu suara pendingin ruangan berdengung halus. Duduk sini, Safira. Coba rasain kursi kebesaran ini, kata Bagas. Ih, empuk banget. Aku cocok gak jadi ibu bos? Cocok banget. Jauh lebih cantik daripada si muka tembok itu. Suara ciuman basah terdengar menjijikan di telingaku. Aku segera mematikan audio stream sebelum mualku tak tertahankan. Cukup, aku sudah mendengar apa yang perlu kudengar. Bagas bukan hanya serakah, dia juga bodoh dan ceroboh. Dia pikir dia sedang pamer kekuasaan, padahal dia sedang menggali kuburannya sendiri di hadapan karyawan-karyawan yang loyal padaku. Ponselku bergetar lagi, pesan teks dari Safira. Dia minta sekretaris siapin berkas pengalihan aset tanah gudang belakang. Dia mau jual tanah itu buat nutupin utang judi. Aku harus gimana? Jari-jariku mengetik cepat. Biarkan dia siapkan berkasnya. Tapi pastikan di halaman terakhir, di halaman pasal-pasal kecil yang gak pernah dia baca, selipkan klausul jebakan yang sudah kusiapkan di draft emailmu. Klausul auto transfer kepemilikan jika terbukti ada penyalahgunaan dana. Siap Bu Bos. Oh ya, dia mau pesan makan siang mewah buat staf kantor, tapi potong gaji buruh harian. Parah. Aku memejamkan mata membayangkan wajah-wajah lelah buruh pabrikku yang mungkin hari ini makan nasi bungkus dengan lauk seadanya karena ulah suamiku. Tunggu saja Pak Darmo, teman-teman semia, bisikku pada kaca jendela taksi yang mulai berembun karena AC. Aku menyuruh supir taksi putar balik. Aku tidak perlu masuk ke sana. Kehadiranku hanya akan memicu keributan yang belum waktunya. Biarlah Bagas merasa menang hari ini. Biarlah dia merasa menjadi raja di istana boneka itu. Karena dia lupa satu hal, raja boneka tidak pernah punya kuasa sungguhan. Dia hanya bergerak jika ada tali yang ditarik. Hai penonton yang baik hati, jika kamu menyukai cerita ini, jangan lupa like dan subscribe ya, biar aku makin semangat lanjutin ceritanya. Sekarang kita lanjutkan ceritanya. Jam dinding di ruang tamu menunjukkan pukul 2 pagi. Rumah sudah senyap, menyisakan suara dengung lemari es dan detak jarum jam yang seolah menghitung mundur nasib seseorang. Aku duduk dalam kegelapan di ruang kerja bawah, hanya diterangi cahaya biru dari layar laptop. Di lantai atas, pesta kecil-kecilan Bagas dan Safira baru saja usai. Bagas pulang dari pabrik dengan euforia berlebihan membawa 3 botol whisky mahal yang dibelinya dengan kartu kredit perusahaan. Kini dia pasti sudah teler, pingsan dalam pelukan alkohol dan ego yang melambung. Ponselku bergetar sekali. Sinyal. Tap.
Langkah kaki ringan menuruni tangga. Itu bukan langkah berat Bagas yang serampangan. Itu langkah Safira, terlatih dan hati-hati. Dia muncul di ambang pintu ruang kerja, mengenakan piyama hitam polos, rambutnya diikat rapi ke belakang. Wajah manjanya lenyap total, digantikan ekspresi dingin seorang auditor forensik yang sedang bekerja. Dia pingsan total, Mbak. Dengkurnya bisa bangunin orang mati. Lapor Safira datar sambil menyerahkan selembar kertas tisu yang ada bekas coretan pulpen. Tadi pas mabok, dia ngoceh soal kombinasi angka keberuntungan dia. Tanggal lahir dia ditambah nomor punggung pemain bola favoritnya. 05, 12, 10, 7. Gumamku membaca coretan itu. Dasar narsis, bahkan kode keamanan pun harus tentang dirinya sendiri. Kami berjalan berjingkat menuju ruang kerja Bagas yang terkunci di lantai 2. Ruangan yang dulunya adalah ruang baca pribadi Papa. Safira mengeluarkan set kawat kecil dari saku piyamanya. Dalam 15 detik, pintu terbuka dengan bunyi klik yang nyaris tak terdengar. Aroma tembakau dan parfum maskulin yang menyengat langsung menyambut kami. Ruangan ini berantakan. Dokumen berserakan di lantai, botol kosong di meja. Di pojok ruangan, di balik lukisan abstrak yang miring, terdapat brankas dinding model lama. Brankas yang menyimpan semua dosa Bagas. Safira berlutut di depan brankas, memutar roda kombinasi dengan telinga ditempelkan ke pintu besi itu, layaknya di film-film aksi. Tapi ini bukan film, ini hidupku yang dipertaruhkan. Kiri 5, kanan 12, kiri 10. Bisik Safira. Hening yang mencekam. Jantungku berpacu seirama dengan putaran roda besi itu. Jika Bagas bangun sekarang, jika dia memergoki kami, tamat sudah. Dia punya pistol ilegal yang disimpannya di laci nakas. Aku pernah melihatnya sekali saat dia mabuk. Klik. Suara mekanisme pengunci yang terbuka terdengar seperti musik terindah di telingaku. Pintu brankas mengayun pelan. Isinya mengejutkan. Bukan tumpukan uang tunai, tapi tumpukan paspor. 3 paspor berbeda dengan foto Bagas tapi nama yang berbeda-beda. Lalu ada sertifikat tanah pabrik, tanah rumah ini yang semuanya sudah ada stempel dijaminkan dari bank gelap. Gila, desis Safira. Matanya membelelak melihat tumpukan sertifikat itu. Dia menggadaikan semuanya ke rentenir, Bra. Bukan bank resmi. Ini bahaya. Kalau dia gagal bayar bulan depan, rumah dan pabrik ini bisa disita paksa oleh preman. Aku mengambil salah satu dokumen dengan tangan gemetar. Surat perjanjian hutang piutang. Tanggal jatuh temponya. 2 minggu lagi. Bagas bukan sedang gali lubang tutup lubang. Dia sedang gali lubang tutup lubang. Dan dia menggunakan warisan keluargaku sebagai tanah urukannya. Foto semuanya. Scan yang penting. Kita butuh bukti digital. Perintahku. Suaraku terdengar jauh lebih tenang daripada yang aku rasakan. Di dalam aku ingin berteriak. Pabrik itu, tempat ratusan keluarga menggantungkan hidup, dia pertaruhkan di meja judi. Tiba-tiba, lantai di lorong luar berderik. Krek. Kita berdua membeku. Safira menoleh ke arah pintu yang sedikit terbuka. Cahaya lampu lorong menyala redup. Siapa di sana? Suara Bagas. Serak, berat, dan sadar. Safira cepat menutup pintu brankas, memutar kuncinya asal. Dia menyambar botol whisky kosong di meja dan menjatuhkannya ke lantai. Perang! Bagas muncul di pintu. Matanya merah menyala. Pistol hitam tergenggam di tangan kanannya yang gemetar. Safira? Bagas menurunkan pistolnya sedikit saat melihat Safira yang berdiri dengan wajah ketakutan di tengah pecahan kaca. Aduh mas, maaf. Aku aus banget. Mau cari air terus nyasar ke sini. Terus kesenggol botol ini. Gelap banget sih mas. Aku bersembunyi di balik tirai tebal jendela besar, menahan napas sampai dadaku sakit. Jika Bagas menyalakan lampu utama, dia akan melihat bayanganku. Bagas melangkah masuk, kakinya menginjak pecahan kaca tanpa peduli. Dia mendekati Safira, mencengkeram dagu Safira kasar. Ngapain kamu di ruang kerjaku malam-malam? Kamu mau curi? Safira merintih, air mata buayanya keluar. Mas sakit, lepasin. Aku cuma nyari kamu, aku kangen kamu. Ketegangan di udara begitu pekat bisa diiris dengan pisau. Bagas melihat Safira lama mencari kebohongan. Lalu perlahan cengkeramannya melonggar. Dia tertawa kecil, tawa orang mabuk yang labil. Dasar manja, cari minum aja nggak becus, gumamnya. Lalu menyimpan pistol di pinggang celana. Ayo balik tidur, besok aku harus urus duit sialan itu. Mereka keluar, pintu ditutup. Aku merosot duduk di lantai di balik tirai, keringat dingin membasahi punggungku. Hampir saja. Tapi di tanganku tergenggam erat 1 lembar dokumen asli yang sempat aku selipkan ke dalam baju saat panik tadi. Bukti transfer dana ke rekening kasino di Makau.
Pelurunya sudah aku dapat. Sekarang tinggal menarik pelatupnya. Keesokan harinya, rumah ini terasa seperti zona perang yang hening. Bagas bangun dengan suasana hati yang buruk. Kombinasi hangover berat dan tekanan jatuh tempo utang yang kulihat di dokumen semalam. Dia mondar-mandir di ruang tengah, menelpon seseorang dengan nada tinggi, membentak-bentak soal pencairan dana yang lambat. Aku duduk di sudut ruang makan, menyeduh teh chamomile yang bahkan tak bisa menenangkan gemuruh di dadaku. "Kintan!" teriaknya tiba-tiba. Dia mematikan telepon dan berjalan ke arahku dengan langkah lebar yang mengancam. "Mana stempel perusahaan yang asli? Yang ada di brankas kantor itu duplikat kan? Bank menolak mencairkan kredit karena stempelnya beda mikron." Aku meletakkan cangkir teh perlahan. "Stempel asli ada di deposit box bank, Mas. Kuncinya dipegang notaris papa. Kamu tahu prosedurnya. Harus ada tanda tangan 2 komisaris untuk mengambilnya." "Persetan dengan prosedur. Aku butuh uang itu hari ini. Kamu pikir aku main-main?" Dia mencengkeram lenganku, menarikku berdiri kasar. Rasa sakit menjalar dari lengan ke bahu. "Tanda tangani surat kuasa ini sekarang. Surat kuasa mutlak. Biar aku yang urus notaris tua bangka itu." Dia melempar sebuah map merah ke hadapanku. Di dalamnya, sebuah dokumen surat kuasa penuh pengalihan aset. Jika aku menandatangani ini, secara hukum aku menyerahkan dunia ceria ke tangan iblis ini, tanpa sisa. "Aku gak mau, Mas," jawabku lirih menatap matanya. "Itu warisan papa, kamu gak berhak." Plak! Tamparan keras mendarat di pipi kiriku. Panas, perih, telingaku berdenging. Aku terhuyung ke belakang, menabrak kursi hingga jatuh terduduk di lantai keramik yang dingin. Sudut bibirku terasa asin, darah. "Jangan sebut-sebut papamu yang sudah mati itu," bentak Bagas, menunjuk wajahku dengan telunjuk gemetar. "Sekarang, aku suamimu. Surgamu ada di telapak kakiku. Kintan, kalau aku bilang tanda tangan, ya tanda tangan. Atau kamu mau melihat pabrik itu kubakar sekalian, biar jadi abu." Safira muncul dari tangga. Wajahnya pucat pasi melihat adegan ini. Dia tidak berakting kali ini. Ketakutan di matanya nyata. Bagas sudah melewati batas rasional. Dia bukan lagi manipulator licik. Dia sekarang preman yang terdesak. "Mas, jangan kasar gitu." Cicit Safira pelan, mencoba mendekat tapi ragu. "Diam kamu." Bagas menoleh ke Safira dengan mata nyalang. "Ini urusan suami istri. Kamu urus dirimu sendiri." Bagas kembali menatapku, berlutut dan mencengkeram rahangku kuat-kuat. "Dengar baik-baik, istri mandul. Aku kasih waktu sampai nanti malam. Kalau dokumen ini belum ditandatangan, jangan salahkan aku kalau ada kecelakaan di pabrik. Mungkin gudang kapas terbakar, siapa tahu." Dia melepaskan cengkeramannya, meludahi lantai di sampingku, lalu pergi membanting pintu depan. Mobil Alphard menderu pergi meninggalkan jejak ketakutan yang pekat. Aku masih duduk di lantai memegangi pipiku yang berdenyut. Air mata menetes satu persatu jatuh ke atas keramik putih. Bukan karena sakit fisik, tapi karena rasa hina. Di rumahku sendiri aku dipukul. Di atas tanah warisan ayahku, aku diancam. Safira lari menghampiriku, berlutut dan memelukku erat. Tubuhnya gemetar hebat. Mbak Kintan, kita lapor polisi sekarang ya. Ini sudah KDRT. Visum sekarang." Aku menggeleng pelan, menghapus darah di sudut bibir dengan punggung tangan. "Tidak, Safira, belum." "Tapi dia gila, Mbak. Dia bisa bunuh Mbak." "Kalau aku lapor polisi sekarang, dia cuma kena pasal penganiayaan ringan. Paling dipenjara beberapa bulan, lalu keluar dan dendam." Bisikku dingin. Mataku menatap kosong ke arah pintu. Aku butuh dia hancur total. Miskin, dipermalukan, dan membusuk di penjara seumur hidup. Aku mengambil map merah yang terletak di lantai. Surat kuasa mutlak. "Aku akan tanda tangan," kataku pelan. "Mbak gila," pekik Safira. "Dengar Safira." Aku menatapnya tajam, mengabaikan rasa sakit di pipiku. Di dalam hukum perdata, surat kuasa yang ditandatangani di bawah tekanan dan ancaman fisik bisa dibatalkan demi hukum. Apalagi ada saksi. Aku menunjuk CCTV kecil yang tersembunyi di balik jam dinding.
CCTV yang dipasang Safira kemarin sore atas perintahku. Kita punya rekamannya. Biarkan dia merasa menang dulu. Biarkan dia mengambil alih semuanya. Saat dia merasa di puncak, saat itulah kita tarik karpet di bawah kakinya. Aku bangkit berdiri, menyeka air mata terakhir. Sakit di pipiku berubah menjadi bahan bakar. Bagas Dewangga, kau baru saja menampar orang yang salah. Malam harinya, suasana di meja makan begitu hening hingga suara denting sendok terasa seperti ledakan. Bagas duduk di ujung meja, menyantap steak setengah matang dengan nafsu makan seekor predator yang baru saja berburu. Dia tidak menatapku, tapi aku tahu dia menunggu. Map merah itu tergeletak di samping piringnya, seperti undangan kematian yang menunggu dibalas. Aku makan dengan pelan, mengunyah nasi yang terasa seperti kerikil. Pipiku masih sedikit bengkak, kusembunyikan di balik rambut yang kugerai menutupi sebagian wajah kiri. Safira duduk di seberangku, menunduk, memainkan makanannya. Dia tahu skenarionya, dia tahu apa yang harus terjadi malam ini. Sudah selesai dramanya? Tanya Bagas tiba-tiba, meletakkan pisau dan garpunya dengan kasar. Dia mengambil map merah itu dan mendorongnya melintasi meja ke arahku. Tanda tangan, sekarang. Aku menatap map itu. Di dalamnya ada nasib ratusan karyawan. Di dalamnya ada warisan papa. Tapi di balik jam dinding di belakang Bagas, lampu indikator merah kecil dari kamera mikro berkedip pelan, merekam setiap detik intimidasi ini. Mas, kamu janji nggak akan jual pabrik itu kan? Tanyaku dengan suara bergetar, memancing pengakuan verbal. Itu amanah papa. Aku nggak jual, Kintan. Aku cuma merestrukturisasi aset. Kamu nggak ngerti bisnis, jadi nggak usah banyak-banyak. Jawab Bagas ketus. Tanda tangan saja dan kamu aman. Safira aman, pabrik aman. Tapi kalau aku tanda tangan, aku kehilangan hak suaraku. Hak suaramu sudah hilang sejak kamu gagal kasih aku anak. Bentak Bagas. Dia mengeluarkan pulpen Montblanc emas dari saku jasnya dan meletakkannya di atas dokumen. Cepat, atau aku perlu ulangi pelajaran tadi pagi. Dia mengangkat tangannya sedikit, gerakan mengancam yang tertangkap sempurna oleh kamera. Aku mengambil pulpen itu. Tanganku gemetar. Sebagian akting, sebagian lagi ketakutan yang tersisa. Aku membungkuk di atas kertas bermaterai itu. Mata pena menyentuh kertas. Seret, seret. Aku membubuhkan tanda tangan. Bukan tanda tangan asliku yang biasa dipakai di bank, tapi tanda tangan dengan sedikit tarikan berbeda di huruf K awal. Sebuah kode rahasia yang pernah diajarkan papa dulu. Jika kamu dipaksa tanda tangan sesuatu yang jahat, buat simpul di huruf awal. Itu tanda bahaya. Notaris lama papa pasti akan mengenali ini jika dia jeli. Sudah, ucapku lirih mendorong map itu kembali padanya. Bagas menyambar map itu, memeriksa tanda tangannya sekilas, lalu tertawa lebar. Tawa kemenangan yang memuakan. Dia mencium kertas itu seolah itu adalah surat cinta. Nah, gitu dong, kan cantik kalau nurut. Katanya sambil mengelus kepalaku kasar, seperti mengelus anjing peliharaan. Mulai besok, kamu gak usah mikirin pabrik lagi. Duduk manis saja di rumah, nikmati uang belanja bulanan, kalau aku ingat kasih. Dia berdiri, merapikan jasnya. Safir, ikut aku ke ruang kerja. Kita perlu rayakan ini. Aku mau pesan tiket liburan ke Eropa buat kita berdua. Safira menatapku sekilas dengan pandangan meminta izin. Aku mengangguk tipis, hampir tak terlihat. Pergilah, buat dia makin terlena. Mereka beranjak pergi. Aku duduk sendirian di meja makan yang penuh sisa makanan dingin. Aku merasa kotor, aku merasa kalah. Tapi kemudian aku teringat isi pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, syarat sahnya perjanjian adalah kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya. Kesepakatan yang dibuat di bawah paksaan atau duang adalah cacat hukum dan dapat dibatalkan. Ditambah lagi klausul jebakan yang diselipkan Safira di halaman terakhir dokumen yang tidak dibaca Bagas. Segala pengalihan aset batal demi hukum apabila pihak kedua terbukti melakukan tindak pidana penggelapan atau KDRT terhadap pihak pertama. Bagas baru saja menandatangani surat pengakuan dosanya sendiri. Dia pikir dia memegang kunci kerajaan. Padahal dia baru saja memegang granat yang pinnya sudah kucabut. Aku membereskan piring kotor dengan tenang. Besok, permainan sesungguhnya mulai. Pagi itu, atmosfer di rumah berubah drastis.
Bagas bangun dengan energi diktator baru. Dia tidak lagi sembunyi-sembunyi. Dengan surat kuasa di tangan, dia merasa memiliki lisensi mutlak untuk menghancurkan apapun yang tidak dia sukai. Dan target pertamanya adalah orang-orang setiaku. Mbak, Pak Darmo barusan telepon. Bisik Safira saat kami berpapasan di lorong menuju tempat cuci baju. Wajahnya tegang. Dia dipecat. Surat PHK-nya dikirim via WhatsApp subuh tadi. Alasannya efisiensi manajemen. Aku menghentikan langkah. Keranjang cucian di tanganku terasa semakin berat. Pak Darmo, kepala produksi yang sudah mengabdi 30 tahun. Dia yang mengajariku cara membedakan kualitas plastik propilen saat aku masih SD. Siapa lagi? Tanyaku dingin. Bu Rina bagian keuangan, Pak Yanto satpam depan, dan 5 staf admin senior. Semuanya orang lama. Lanjut Safira cepat. Matanya melirik ke arah tangga. Takut Bagas turun. Bagas mengganti mereka dengan konsultan bawaannya sendiri. Orang-orang yang mukanya kayak preman pasar, Mbak. Darahku mendidih. Bagas sedang melakukan pembersihan untuk memuluskan jalan penggelapan asetnya. Tanpa orang lama yang kritis, dia bisa memanipulasi laporan keuangan sesuka hati. Katakan pada Pak Darmo dan yang lain, jangan melawan dulu. Instruksiku tegas. Terima suratnya, jangan tanda tangan pesangon apapun. Bilang aku yang minta. Suruh mereka kumpul di gudang tua belakang tabik lusa nanti. Aku akan bayar gaji mereka penuh dari uang pribadiku sementara waktu. Baik, Mbak. Terus, soal uang judi itu? Safira ragu sejenak. Dia baru saja minta akses token bank perusahaan ke aku. Dia mau transfer 5 miliar siang ini. Katanya buat DP material import. Padahal rekening tujuannya Shell Company di Cayman Islands. 5 miliar? Itu dana operasional untuk 3 bulan ke depan. Jika uang itu keluar, pabrik akan kolaps. Gaji buruh macet, listrik diputus. Kasih token daminya? Jawabku. Mata Safira membelalak. Mbak, itu bunuh diri. Kasih token dummy yang sudah disiapkan tim IT bayaran kita, jelasku sambil tersenyum tipis. Senyum yang tak mencapai mata. Tampilannya di layar Bagas akan terlihat sukses transfer. Saldonya di mutasi palsu akan berkurang, tapi uang aslinya tidak akan kemana-mana. Sistem akan memblokir transaksi itu di back-end dengan kode error yang tidak akan muncul di notifikasi user. Safira menghela napas panjang. Bahunya turun lega. Gila, Mbak Kintan benar-benar menakutkan. Aku belajar dari yang terbaik, Safira. Ayahku mengajariku cara membangun pabrik. Suamiku mengajariku cara berbohong. Aku cuma menggabungkan keduanya. Siang itu aku melihat Bagas di ruang tengah tertawa lepas sambil menatap layar laptopnya. Yes, masuk! Serunya kegirangan. Dia mengira 5 miliar sudah aman di rekening judinya. Dia merasa kaya raya. Dia merasa tak tersentuh. Dia menoleh padaku yang sedang menyapu lantai. Heh babu, buatin es jeruk. Rayakan kesuksesan suamimu ini. Aku meletakkan sapu. Berjalan ke dapur. Aku memeras jeruk dengan tenang. Di dalam kepalaku aku menghitung mundur. Uang itu tidak akan pernah sampai ke bandar judi. Dalam 24 jam, bandar itu akan menagih Bagas. Dan saat Bagas sadar uangnya tidak ada, kepanikan yang sesungguhnya akan dimulai. Nikmatilah tawa terakhirmu, Mas. Karena besok, kamu akan menangis darah. Hai penonton yang baik hati. Jika kamu menyukai cerita ini, jangan lupa like dan subscribe ya. Biar aku makin semangat lanjutin ceritanya. Sekarang, kita lanjutkan ceritanya. Semangat Bagas sedang berada di puncaknya. Sebuah euforia yang dibangun di atas fondasi ilusi. Dia yakin uang 5 miliar sudah aman. Dia yakin pabrik sudah dalam genggaman. Dan dia yakin aku sudah takluk sepenuhnya. Rasa percaya diri yang berlebihan itu membuatnya melakukan satu kesalahan fatal terakhir. Arogansi. Kita akan adakan pesta, seru Bagas saat makan malam. Dia tidak sedang meminta pendapat. Dia sedang mengumumkan titah raja. Ulang tahunku lusa, sekalian syukuran kehamilan Safira. Aku mau undang semua kolega bisnis, investor,
bahkan pesaing bisnis pabrik. Aku mau tunjukkan siapa pemain baru di industri ini. Aku menunduk menatap piringku, menyembunyikan senyum kecil. Pesta, dia sendiri yang menyiapkan panggung eksekusinya. Aku tidak perlu repot-repot mencari momen. Dia mengundang semua saksi mata yang kubutuhkan ke dalam satu ruangan. Tapi mas, biayanya? Aku mencoba memancing, pura-pura khawatir. Halah, uang bukan masalah sekarang. Pakai kartu kredit corporate yang platinum. Pesan ballroom hotel bintang 5. Undang band terkenal. Pokoknya harus mewah. Aku gak mau pesta kere kayak ulang tahunmu dulu yang cuma potong tumpeng. Safira di sampingnya mengangguk antusias. Tapi di bawah meja, kakinya mendendang pelang kakiku. Kode, umpan dimakan. Aku yang urus undangannya ya mas, tawar Safira manja. Biar desainer elegan, mas kan sibuk urus bisnis besar. Boleh, kamu memang istri idaman. Pinter, inisiatif. Puji Bagas sambil melirikku sinis. Nggak kayak yang satu ini, disuruh nyapu aja lelet. Malam itu Safira bekerja lembur di kamarnya. Bukan mendesain undangan biasa, tapi menyusun daftar tamu yang sangat spesifik. Selain kolega bisnis Bagas yang korup, dia juga memasukkan nama-nama tamu istimewa yang kuminta. Komisaris utama, Om Hendra, sahabat papa, tim auditor eksternal independen, dan beberapa wartawan bisnis yang punya integritas tinggi. Tentu saja undangan untuk mereka dikirim lewat jalur pribadi dengan narasi berbeda. Undangan pengungkapan kinerja direktur utama. Sementara itu, di kamar bawah yang pengap, aku mempersiapkan hadiah ulang tahunku untuk Bagas. Sebuah video kompilasi berdurasi 7 menit. Isinya bukan ucapan selamat penuh cinta. Isinya adalah rekaman CCTV saat dia menamparku. Rekaman suara saat dia memaki karyawan. Bukti transfer palsu ke rekening judi, dan dokumen scan sertifikat tanah yang dia gadaikan. Aku mengedit video itu dengan tangan dingin. Cut to cut. Setiap frame adalah paku untuk peti matinya. Aku tambahkan subtitle yang jelas agar tidak ada kesalahpahaman. Tidak ada musik belakang sedih, hanya audio asli yang jernih dan menyakitkan. Pukul 3 pagi video itu selesai. Aku menyimpannya dalam flash disk kecil berbentuk boneka beruang, salah satu prototipe produk gagal pabrik kami dulu. Ironis, produk gagal inilah yang akan mengakhiri karirnya. Aku menatap layar laptop untuk terakhir kalinya sebelum mematikannya. Wajah Bagas di layar tampak begitu bengis saat memukulku. Dulu aku mencintai wajah itu. Dulu aku rela memberikan segalanya untuk senyum di wajah itu. Sekarang, melihatnya hancur adalah satu-satunya tujuan hidupku. Pesta itu akan menjadi pesta perpisahan yang tak akan pernah dia lupakan. Dan aku hanya akan menjadi penonton yang duduk di barisan paling belakang, menikmati pertunjukan runtuhnya sebuah kesombongan. Ballroom Hotel Bintang 5 itu berkilauan di bawah cahaya chandelier kristal raksasa. Bagas tidak main-main. Dia menyewa ruangan termewah, dekorasi bunga impor di setiap sudut, dan pelayan berseragam rapi yang hilir mudik membawa nampan kanape. Para tamu mulai berdatangan. Sosialita dengan tas bermerek, rekan bisnis berjas licin, dan tentu saja para lintah darat berkedok investor yang selama ini memberi Bagas pinjaman gelap. Mereka tertawa, berdenting gelas, merayakan kesuksesan semu tuan rumah. Aku datang terlambat, sengaja, mengenakan gaun hitam sederhana warisan mama, tanpa perhiasan mencolok. Aku masuk lewat pintu samping, menyelinap seperti bayangan di antara kerumunan yang gemerlap. Tidak ada yang memperhatikanku. Bagi mereka, aku hanyalah istri lama yang sudah pudar pesonanya, sekadar aksesoris usang yang belum sempat dibuang. Di panggung utama, Bagas berdiri gagah dengan setelan jas tuxedo navy blue. Di sampingnya, Safira tampil memukau dengan gaun merah menyala yang memeluk tubuh. Perutnya sedikit membuncit, bukan karena hamil, tapi karena bantalan silikon yang kami pasang tadi sore. Mereka tampak seperti pasangan raja dan ratu dari negeri dongeng yang korup. Selamat malam hadirin sekalian. Suara Bagas menggelegar lewat mikrofon, penuh percaya diri. Terima kasih sudah datang merayakan hari bahagia saya. Malam ini bukan sekedar ulang tahun, tapi juga awal era baru bagi dunia ceria. Tepuk tangan meriah membahana.
Bagas tersenyum lebar melambaikan tangan. Saya juga ingin mengumumkan kabar gembira. Lanjung Bagas merangkul pinggang Safira posesif. Wanita cantik di samping saya ini, Safira, sedang mengandung penerus saya, ahli waris sah yang akan membawa perusahaan ini terbang lebih tinggi. Tepuk tangan kembali pecah, kali ini disertai siulan godaan. Hatiku berdesir nyeri mendengar kata ahli waris sah. Kata-kata itu sengaja dipilih untuk menikamku. Tapi aku menahan diri. Belum. Tunggu sebentar lagi. Aku melihat ke arah meja operator audiovisual di pojok belakang ruangan. Seorang teknisi muda mengangguk padaku sekilas. Itu Dani, adik kelas Safira yang kami bayar untuk mengamankan jalur proyektor. Bagas mengangkat gelas champagne-nya tinggi-tinggi. Untuk masa depan dan untuk istri tercinta saya, Safira yang sempurna. Tunggu sebentar, Mas. Potong Safira tiba-tiba. Suaranya terdengar jernih dan manis lewat mic yang dipegangnya. Bagas menoleh, agak bingung. Iya, sayang. Sebelum kita bersulang, Safira tersenyum, tapi senyum itu berbeda. Senyum itu dingin. Aku punya kado spesial buat Mas. Sebuah video perjalanan cinta kita dan perjuangan Mas membangun perusahaan ini. Boleh aku putar? Bagas tertawa lega, mengira itu video romantis. Oh, tapi tuh, silahkan, biar semua orang tahu betapa romantisnya kita. Lampu ballroom meredup. Semua mata tertuju ke layar raksasa di belakang panggung. Bagas berdiri dengan bangga, siap menerima pujian. Aku mundur selangkah ke dalam kegelapan, menggenggam erat tas tanganku. Jantungku berpacu, tapi bukan karena takut. Ini adalah detak antisipasi seorang pemburu yang melihat mangsanya masuk ke dalam lubang perangkap. Layar menyala. Logo Dunia Ceria muncul berputar indah. Musik klasik mengalun lembut. Bagas tersenyum puas. Lalu, glitch statis memotong gambar. Musik berhenti mendadak. Dan mimpi borok Bagas pun dimulai. Layar raksasa itu kini tidak lagi menampilkan logo perusahaan yang megah. Sebagai gantinya, rekaman CCTV hitam putih yang buram namun tajam di bagian audio memenuhi seisi ballroom. Itu rekaman ruang makan rumah kami 3 hari yang lalu. Di layar, Bagas terlihat jelas. Wajahnya merah padam, tangannya terangkat tinggi, lalu plak. Suara tamparan itu menggema 10 kali lebih keras lewat sound system konser yang mengelilingi ruangan. Penonton tersentak. Hening mencekam seketika menyergap, mematikan denting gelas dan tawa basa-basi. Tanda tangani surat kuasa ini sekarang, atau kamu mau melihat pabrik itu kubakar sekalian biar jadi abu. Suara Bagas di video terdengar begitu jernih, begitu kejam. Di panggung, senyum Bagas luntur seketika. Gelas campanya di tangannya gemetar, cairan keemasan tumpah membasahi lengan jas mahalnya. Dia menoleh panik ke arah operator di belakang. Matikan itu! Siapa yang putar ini? Teriaknya, tapi suaranya kalah oleh volume video yang justru makin keras. Layar berganti scene. Kali ini rekaman close-up dokumen bank. Bukti transfer 5 miliar rupiah. Tanggal, jam, dan rekening tujuan tertera jelas. Dragon 88 Casino, Macau. Disusul rekaman suara Bagas yang sedang menelepon bandar judi, memaki-maki soal bunga pinjaman. Tenang bos, pabrik mainan istri jaminannya. Kalau gue gagal bayar, ambil aja tanahnya. Gue gak peduli sama boneka rongsokan itu. Gumam kaget mulai terdengar dari para tamu. Para investor saling berbisik dengan wajah tegang. Om Hendra, komisaris utama, berdiri dari kursi VIP dengan wajah merah padam menahan amarah. Bagas di panggung tampak seperti orang gila. Dia berlari ke arah Safira, mencengkeram lengan wanita itu. Apa-apaan ini? Kamu yang buat ini? Matikan sekarang. Safira tidak mundur. Dia justru menepis tangan Bagas dengan kasar.
Di depan ratusan pasang mata, Safira merogoh balik gaunnya, mengeluarkan bantalan silikon dari perutnya dan melemparkan ke wajah Bagas. "Maaf, Pak Bagas," ucap Safira lewat mic. Suaranya tenang, dingin dan profesional. "Tugas saya selesai. Tidak ada bayi, tidak ada ahli waris. Yang ada hanya bukti audit forensik penggelapan dana sebesar 12 miliar rupiah yang Bapak lakukan selama 6 bulan terakhir." Bagas ternganga, menatap perut rata Safira, lalu beralih menatap wajah dingin wanita yang selama ini dia kira bodoh. "Kak, kamu?" Dan satu lagi, Safira menunjuk ke arah pintu samping, di mana aku berdiri keluar dari bayangan. Lampu sorot spotlight tiba-tiba menyala, mengarah tepat ke aku. Aku berjalan pelan menuju panggung, langkahku mantap. Tidak ada lagi Kintan yang menunduk takut. Tidak ada lagi Kintan yang menangis di pojokan. Aku naik ke atas panggung, berdiri di hadapan Bagas yang kini tampak mengecil pucat pasi seperti mayat hidup. Dia mundur selangkah, bibirnya gemetar tanpa suara. "Bagaimana bisa?" desisnya. Aku mendekatkan wajahku ke telinganya, berbisik pelan namun tajam. "Kamu lupa, Mas, aku pembuat boneka. Aku tahu cara memasang tali pengendali. Dan kamu hanyalah boneka paling mahal dan paling rusak yang pernah kumiliki." Dari pintu utama, sirine polisi terdengar mendekat. Bukan polisi sewaan, tapi unit reskrim yang dipanggil langsung oleh tim pengacara perusahaan. Bagas menoleh ke kiri dan ke kanan, mencari jalan keluar. Tapi dia terkepung oleh tatapan jijik kolega bisnisnya, oleh kemarahan investor, dan oleh kebencianku yang sudah matang sempurna. Malam ini, pesta perayaan ulang tahunnya berubah menjadi upacara pemakamannya sendiri. Dan aku, jandanya yang mandul, adalah penggali kuburnya. 3 bulan berlalu sejak malam di ballroom itu. Waktu terasa berjalan berbeda sekarang. Lebih ringan. Seolah beban ribuan ton yang selama ini menekan dadaku telah diangkat. Bagas kini mendekam di rutan Cipinang, menunggu vonis pengadilan. Dakwaannya berlapis. Penggelapan dalam jabatan, pemalsuan dokumen, KDRT, hingga judi online ilegal. Harta pribadinya disita negara dan bank. Mobil Alphard, jam tangan mewah, bahkan jas-jas mahalnya dilelang untuk menutupi hutang. Dia tidak punya apa-apa lagi. Saat aku mengunjunginya sekali, hanya untuk mengantar surat cerai, dia menangis terseduh-seduh di balik jeruji besi. Memohon ampun, memanggilku sayang. Aku hanya menatapnya datar, seperti menatap boneka rusak di etalase toko loak, lalu pergi tanpa menoleh lagi. Pagi ini aku berdiri di catwalk lantai 2 pabrik Dunia Ceria. Di bawah sana, deru mesin produksi kembali terdengar seperti nyanyian yang harmonis. Ratusan karyawan berseragam biru muda bekerja dengan cekatan. Pak Darmo sudah kembali menjabat sebagai kepala produksi. Senyumnya merekah lebar saat mengawasi quality control. Di sampingku, Safira berdiri memegang tablet, menunjukkan grafik penjualan bulan ini. Dia tidak lagi memakai gaun seksi atau bicara manja. Dia mengenakan kemeja kerja rapi, rambut diikat ponytail praktis. Dia kini menjabat sebagai Head of Internal Audit yang baru. Posisi yang sangat pantas untuk kecerdasannya. Penjualan boneka edisi Warrior Princess naik 200% bulan ini, Bu Bos. Lapor Safira sambil tersenyum bangga. Boneka itu adalah desain baruku. Seorang putri pejuang dengan baju zirah bukan gaun pesta. Terinspirasi dari... ya, kalian tahu siapa. Bagus. Sisihkan 10% profit untuk bonus karyawan yang kemarin sempat tertunda gajinya gara-gara ulah Bagas. Siap. Safira menutup tabletnya, lalu menatapku ragu sejenak. "Mbak, soal program bayi tabung itu, dokter dari Singapura kirim email lagi.
Katanya kondisi rahim Mbak sudah pulih total kalau mau mencoba lagi. Aku terdiam, menatap ke arah jendela besar yang menghadap halaman pabrik. Di sana, di taman kecil dekat pos satpam, beberapa anak pegawai sedang bermain lari-larian menunggu jemputan sekolah. Suara tawa mereka terdengar sampai sini. Dulu aku berpikir hidupku tidak lengkap tanpa anak. Aku berpikir aku adalah wanita gagal karena rahimku kosong. Bagas berhasil menanamkan racun itu di kepalaku selama bertahun-tahun. Tapi sekarang, aku menoleh ke Safira dan tersenyum tulus. Nanti saja, Saf. Aku sedang tidak buru-buru. Ternyata punya anak bukan satu-satunya cara untuk melahirkan sesuatu yang berharga di dunia ini. Aku menunjuk ke arah lantai produksi di bawah itu. Aku punya 500 anak di sini yang butuh kujaga masa depannya. Dan aku punya diriku sendiri yang baru saja lahir kembali. Aku mengambil sebuah mata boneka dari meja kerjaku, memutarnya di jari. Mata kaca itu berkilau memantulkan cahaya matahari. Tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi rasa takut. Pabrik ini berjalan lagi, dan kali ini akulah satu-satunya nahkoda. Selesai. Sekarang tulis pendapatmu di komentar. Menurut kamu, apakah tindakan Kintan menjebak suaminya sendiri dengan pelakor palsu bisa dibenarkan secara moral demi menyelamatkan warisan orang tua? Kami senang membaca bagaimana pendapatmu tentang cerita ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tinggalkan like dan yang terpenting subscribe channel ini agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya.